Jadi bagaimana salat supaya kita bisa bertemu dengan Allah? Maka kita belajar salat syariat, salat tarikat, salat hakikat, salat ma'rifat. Baru kita sampai kepada salat ma'rifat, kita bertemu dengan Allah. Jadi inilah yang diajarkan oleh tasawuf kesufian, supaya kita bisa selalu bertemu dengan Allah. Tahukah Bapak hari ini lihat apa itu salat syariat? Kita menjaga syarat rukun salat dan melakukan dengan baik. Yaitu kita belajar syarat rukun salat dan melakukan dengan baik. Ba'a sujud yang baik, ba'a rukuk yang baik, ba'a membaca Fatihah baik, baik rukun qauli, rukun fi'li, dan ba'a syarat-syaratnya salat kita bisa, yaitu angka ada besar, ada kecil, membuang najis pada diri kita, badan kita, tempat kita, kan begitu ya? Jadi kalau perempuan jangan terbuka aurat di dalam salat, mana salat perempuan, aurat perempuan dalam salat, jadi kita pelihara, dan laki-laki juga. Jadi melakukan syarat rukun dan baik itu dikatakan salat syariat. Dan di dalam salat, supaya bagaimana hati kita berjalan kepada Allah, supaya kita dapat hudur di hadapan Allah. Jangan waktu salat berjalan kemauan hati kita kepada anak, kepada keluarga, kepada pekerjaan, berjalan kepada Allah. Dengan makna tidak teringat kita atau kelingan hati kita kepada selain Allah dan kepada diri kita. Kalau kelingan hati kita kepada lain Allah dan kepada diri kita, berarti kita berpisah dengan Allah. Kita harus hasmut tafarruq, memutuskan bercerai dengan Allah. Makanya kita dapat mengumpulkan hati kita atau kemauan kita dengan menyatukan himmah dan dengan istilahnya dengan rakbah, gemar untuk kita berada di hadapan Allah, sehingga tidak ada perpisahan, yaitu diri kita. Bahwa kalau di dalam istilah tasawuf tidak kekal, berpisah oleh sebagian wujud kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tarekat, supaya dalam salat bagaimana supaya hati kita selalu berjalan. Makanya diajarkanlah di dalam tarekat ini murakabah, apa namanya, kelingan hati ke hadarat Allah sambil kita minta bantuan kepada Allah. Jangan kelingan hati kita kepada yang lain, kita berpisah dengan Allah. Tarekat. Kemudian dapat pula kita berhakikat. Samping kita berhakikat, kita berhakikat. Makna berhakikat ini terputus selain Allah di dalam batin kita. Hanya Allah. Terputus selain Allah dalam batin kita. Jadi kalau tarekat, berkumpul kemauan kita untuk dekat dengan Allah. Kalau hakikat, terputus sangkutan hati kita kepada lain Allah. Setelah kasat kemauan kita kumpulkan untuk berada di hadapan Allah, kemudian selain Allah itu terputus sangkutan hati kepada selain Allah, termasuk diri kita. Hanya Allah hakikat. Tentu untuk memutuskan ini terputus karena mendapat istilahnya tasawuf barak kasal, kilat terbuka keberadaan Allah itu tajali dalam batin kita.
Kemudian kita dapat bermakrifat dengan makna Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Berarti kita sudah hilang ananiyah kita, wujud diri kita di dalam wujud Allah. Maka pada waktu hilanglah dapat kita memandang Allah. Waktu kita tidak ada, kita dapat memandang Allah. Inilah maknanya wa in ghibtu bada wa in bada ayatan. Jika aku hilang, dahirlah ia. Wa in bada, jika dahirlah ia, makanya dia dapat menghilangkan aku. Jadi kita terlihat pada waktu itu ain kalqiyah kita, kemakhlukan kita ada dalam sifat Allah. Hanya Allah yang ada. Para hadirin hadirat sekalian, inilah makna kita baka dengan Allah setelah fana. Apakah Anda dapat melakukan salat supaya Anda bisa bertemu dengan Allah? Nah, ini sedang dilatih-latih. Dilatih bagaimana salat syariat. Tapi harus syariat dulu. Kemudian bagaimana salat tarekah. Kemudian bagaimana salat hakikat. Kemudian baru bagaimana salat makrifat. Ada orang yang mengatakan payah. Oleh ulama-ulama di Aceh dan Dengku, ajaran tasawuf kesucian ini payah kita dapat. Padahal itu yang mudah, bukan payah. Saya telah berkali-kali menyampaikan itu mudah. Seperti orang memancing, mancing. Pertama, kalau kita pergi mancing, ada pancing. Kemudian pancing itu kita lemparkan ke dalam sungai atau ke dalam laut. Itu dikatakan syariat. Apa namanya? Syariat. Kemudian waktu kita melemparkan pancing ke dalam laut, karena kita tidak boleh mengingat selain pancing, selain pancing dan selain laut. Saya ingat pancing dan laut. Jadi waktu kita sungguh-sungguh dalam melihat pancing dan laut, maka datanglah ikan. Dan ditelannya pancing kita. Waktu ditelannya pancing itu, kita tidak teringat lagi kepada kita. Hanya teringat kepada ikan ini bagaimana supaya dapat. Jadi maknanya di mana kita pada waktu itu, apa di atas perahu, kita tidak ingat lagi. Bagaimana kita pada waktu itu, apakah kita memegang pancing, tidak ingat lagi. Cuma yang teringat kita ikan, supaya dapat. Kita tidak teringat. Maka dapatlah ikan. Maka dapatlah alhamdulillah. Itu contoh umpamanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tapi kita memancing, untuk memancing itu bisa seperti itu. Tapi untuk salat, supaya kita memancing Allah, tidak dapat, tidak ada. Nah, padahal Allah itu lebih dekat dengan kita dari ikan. Mana yang dekat Allah dengan ikan dengan kita? Nah, dekat Allah. Apa yang dekat mancing?